Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat rezeki hidayah karunia inayah Allah jualah, pada hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa waktu berlalu, saudara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Pun tanpa terasa kita berada di penghujung akhir tahun 2023. Tidak ada manusia hidup di alam dunia ini yang terlepas daripada kesalahan dan dosa. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, ada enggak yang enggak punya dosa, Pak? Ada enggak kita hidup yang enggak punya dosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang hidup yang enggak punya dosa. Ya barangkali kita enggak bikin dosa kepada Allah, tapi dengan makhluk manusia kita punya dosa.
Atau barangkali kita nggak bikin dosa sama manusia, tapi kita dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita nggak berbuat dosa kepada Allah, nggak bikin dosa kepada manusia, tapi barangkali kita bikin dosa dengan makhluk Allah yang lainnya tanpa kita sadari. Maka jadikanlah ini sebagai muhasabah diri kita, bahwasannya tidak ada manusia yang hidup di alam dunia tanpa dia punya salah dan dosa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan, karena manusia tempat salah dan dosa. Dalam 1 tahun perjalanan kita, saudara, perjalanan 1 tahun kita lalui, jangankan 1 tahun, kadang-kadang 1 hari saja kita nggak bikin dosa itu luar biasa, saudara. Sejak kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, 1 hari aja kita nggak bikin dosa, nih kira-kira bisa nggak kita? Apa? 1 hari aja dah. 1 hari aja. Nih dari kita bangun tidur nih, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian ikutin kajian taklim rutinitas kita, sampai entar kita tidur kembali nih, tidur lagi malam. 1 hari bisa nggak kira-kira kita nggak bikin dosa? Hah? Sanggup nggak kira-kira, Pak? Gampang-gampang susah ya? Ya, gampang-gampang berat. Ini nggak bicara seminggu nih, nggak bicara 1 tahun, 1 tahun udah banyak banget dosa kita. 1 hari aja dah. Maka akhir tahun ini jadikan muhasabah buat diri kita, saudara. Jadikan muhasabah untuk diri kita, sebab seorang bijak pernah berkata, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok tentunya harus lebih baik daripada hari ini. Pun kita bicara tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ini tahun besok tentunya harus lebih baik daripada tahun ini. Maka muhasabah diri kita ini adalah kita introspeksi diri, saudara. Introspeksi dari segala kesalahan kita, salah kita kepada manusia, terlebih lagi salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak usah takut, sebegitu besarnya dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka kalau kita benar-benar istighfar kepada Allah, kita taubat kepada Allah, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, maka kalau kita benar-benar ikhlas menjalankan taubat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu taubat buat kita semuanya. Nabi Adam 1 dosanya, Pak, nggak boleh makan buah khuldi. Nabi Adam sama Siti Hawa makan. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah, puluhan tahun tobatnya kepada Allah. 1 dosa Nabi Adam dikeluarkan Allah dari sorga. 1 dosanya, Pak. Dalam 1 riwayat tobatnya Nabi Adam sampai 40 tahun. Kemudian Nabi Adam bertobat istighfar kepada Allah. Apa istighfar taubat Nabi Adam, doa Nabi yang dibacanya? Rabbana ya Rabb
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Sekali lagi Pak yuk. Rabbana ya Rabbana sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam satu dosanya dikeluarkan Allah dari surga, tobatnya sampai 40 tahun Pak. Itu satu dosanya Pak. Kita dosanya sabrek-abrek, oh pengen masuk surga. Iya. Dosa kita banyak banget Pak. Saya mau nanya, kira-kira dosa kita sama tobat kita itu lebih banyak mana? Hah? Dosa Pak. Jujur aja kita mah kan begitu. Iya. Kadang dosa kita sama tobat kita banyakkan dosa kita. Kita merasa masih muda, kita merasa masih gagah, antar aja tobat mah ada tuaan begitu. Entar aja dah, nunggu tua baru tobat, masih muda puas-puasin aja dulu bikin dosa. Pan begitu kita kadang-kadang. Dosa kita lebih banyak daripada tobat kita. Sekarang umur kita berapa puluh tahun, anggap umur kita 50 tahun Pak. Selama berapa puluh tahun kita melaksanakan kehidupan di alam dunia, enggak terlepas dari kesalahan, enggak terlepas daripada dosa. Sejak kita akil balik sampai kita usia sekarang, banyak dosa kita Pak. Cuman kadang-kadang kelemahan kita, kesalahan kita, kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Maka ada 3 tipe manusia yang Allah cinta, dan 3 tipe manusia ini Allah jauh lebih cinta. Siapa mereka? Salah satunya Allah cinta kepada orang tua yang ahli taubat, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang ahli bertobat. Ada orang tua ahli ibadah, ahli taubat, Allah cinta. Kalau kata orang Betawi memang udah wayahnya, pan begitu. Umur udah tua mau ngapain lagi sih kong, kan begitu. Udah ibadah aja, taubat aja dah. Tapi ada anak muda yang ahli taubat, dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, maka Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang ahli taubat ketimbang orang tua yang ahli taubat. Umur kita masih muda, ntar aja taubatan mah ada tuaan dikit. Syarat mati nggak nunggu tua Pak. Syarat mati nggak nunggu sakit, betul nggak? Syarat mati nggak harus tua, syarat mati nggak harus sakit. Ada orang yang sakitnya bertahun-tahun, lama bener sakitnya, sampai dirawat kemana-mana, sehat.
yang sehat malah meninggal dunia. Ada yang begitu? Hah? Ada banyak. Ada orang tua yang umurnya sehat panjang, anaknya meninggal duluan. Ada. Ada aki-aki yang umurnya panjang, cucunya duluan meninggal. Ada. Syarat mati nggak harus tua, syarat mati nggak harus sakit. Kalau memang sudah perintah dari Allah, malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka selesai urusan di alam dunia. Maka Allah cinta kepada orang tua yang ahli taubat, tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang ahli bertaubat. Lalu timbul pertanyaan, apa itu taubat? Tabayatubu taubatan. Taubat itu artinya kembali, Pak. Jadi orang yang sudah bertobat maka kembali kepada jalan yang benar. Kalau bahasa kita makan tobat, ada orang bilang tobat mah kapok dah. Saya mah pengen jadi orang benar sekarang mah, kan begitu. Ini tahun 2024 semoga lebih baik daripada tahun 2023 dalam ibadah kita kepada Allah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manit taib? Tahukah kalian siapa orang yang bertobat itu? Siapa orang yang bertobat itu? Lalu apa jawab para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bitaibin. Barang siapa yang telah bertobat sedangkan dia tidak mau mempelajari ilmu agama, falaysa bitaibin, kata Nabi, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, yang pertama mau belajar ilmu agama, mau ngaji, nih duduk di majlis ilmu, subhanallah. Kalau kita baca dalam kitab Tanqihul Qaul, keutamaan ilmu dan ulama, subhanallah, Pak. Duduknya kita di majlis ilmu ini, duduknya aja nih sebentar, sesaat, nggak bawa pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Duduk aja, duduk nih, kalau kata orang kita bahasanya ngajinya ngaji kuping, ya, jiping. Berangkat dari rumah, duduk ke tempat ini, di majlis ini, niatnya ingin tolabul ilmi, ingin mendapatkan ilmu agama, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, wala taktubu harfan, juga tidak menulis satu huruf pun. Duduk aja udah, duduk yang manis dah. Maka itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak, saudara. Dan satu langkah kita dari rumah, satu langkah kita dari rumah sampai kita duduk di tempat yang mulia ini, satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sampai kita duduk di majlis ilmu ini enggak bawa dosa, saudara. Keluar kita dari tempat majlis ilmu ini bersih, kita enggak bawa dosa. Itu salah satu keutamaan ilmu, orang yang menuntut ilmu. Walaupun kita cuman duduk aja udah.
Ada orang ngaji mah nggak ada ruginya, berkah Pak. Apalagi malam Jumat tuh, kalau malam Jumat kita sering ada pengajian ya, kumpul jamaah, kirim doa, baca yasin, zikir, tahlil. Oh subhanallah, berkah. Maka keutamaan orang yang bertobat di jalan Allah, kalau memang kita ngaku tobat, maka langkah yang pertama dia harus belajar ilmu agama. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia dunia maka harus pakai ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus pakai ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat maka harus pakai ilmu. Apapun hidup dunia harus pakai ilmu. Ada seorang pedagang, maka pedagangnya bagaimana dia dagangannya bisa lancar, bisa sukses, maka seorang pedagang pakai ilmu. Ada seorang pengusaha, usahanya lancar, maju pesat karena dia pakai ilmu. Saudara beribadah kepada Allah harus pakai ilmu. Kalau kita ibadah kepada Allah tidak pakai ilmu, maka ibadah kita sia-sia. Naumul alim afdalu min ibadatil jahli. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ada orang sholat nggak pakai ilmu Pak. Dia niat nggak baca niatnya. Dia takbiratul ihram dia nggak baca takbiratul ihramnya. Rukun qaulinya dia nggak ucapkan. Padahal dia bisa berbicara. Kemudian dia sholat nggak baca fatihah, dia diem aja. Ada apa? Cuma ngikutin doang begitu. Ya kalau masih ada imam masih aman. Yang ribet kalau dia lagi sholat sendiri itu, nggak pakai ilmu, maka berantakan ibadahnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan di alam dunia, terlebih dalam kategori untuk urusan ibadah, maka semuanya harus pakai ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan benar. Jadi yang pertama, man taba wa lam yata'allamal ilma falaysa bitaibin. Barang siapa yang telah bertobat sedangkan dia tidak mau belajar ilmu agama, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Nih 2024 besok mudah-mudahan kita ada peningkatan ibadah kita, semangat taklimnya. Tahun ini barangkali taklim kita males, ibadah kita males ya. Kita masih banyak kekurangan dalam belajar ilmu agama. Maka yuk, selama kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, maka langkah yang pertama saudara harus belajar ilmu agama. Lalu yang kedua, wa man taba wa lam yasdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang telah bertobat sedangkan ibadahnya tidak berubah atau enggak bertambah, falaysa bitaibin, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Saudara ngaku tobat kepada Allah tapi ibadahnya enggak ada perubahan, begitu aja udah. Belum tobat kagak ibadah, ngaku udah tobat sama aja juga kagak ibadah. Namanya tidak ada peningkatan ibadah, kata Nabi, falaisa bitaibin, maka bukanlah dia orang yang bertobat.
Maka muhasabah diri kita, 1 tahun ini catatan-catatan apa yang telah kita lakukan selama perjalanan 1 tahun ini. Apakah ibadah kita sudah baik? Apakah ibadah kita merasa sudah cukup, atau kita masih kurang untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah? Orang yang bertobat kepada Allah ada peningkatan grafik ibadah. Yang tadinya nggak pernah sholat, dia tobat kepada Allah, udah mulai rajin sholatnya. Yang tadinya nggak mau ngaji karena kesibukan dunia yang kita kejar, maka begitu kita bertobat, timbul keinginan untuk belajar ilmu agama. Karena belajar ngaji mah nggak usah malu, udah tua Pak. Kita mah malu udah tua masih ngaji, enggak. Justru kalau ada orang tua yang masih rajin ngaji, kita yang muda malu. Karena tolak ukurnya kalau urusan ibadah kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, itu orang tua rajin banget ngajinya ya, itu orang tua rajin banget jamaahnya lah. Lah kita yang rada muda ngapa males ya, ada peningkatan ibadah. Tolak ukurnya yang lebih rajin dari kita kalau dalam urusan ibadah. Kalau dia yang sudah tua aja mau ngaji, kenapa saya yang muda nggak mau? Kalau dia yang tua aja ibadahnya, sholat jamaahnya rajin, kenapa saya yang muda nggak mau? Kalau urusan ibadah kita lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Tapi kalau urusan dunia, pandang orang yang lebih rendah dari kita. Jangan pandang orang yang lebih tinggi dari kita kalau urusan dunia, Pak. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru wa an la yasdaru ni'matallahi alaikum. Pandang orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia, jangan kau pandang orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau urusan dunia, saudara pandang orang yang lebih rendah dari kita, maka kita akan merasa orang yang paling bersyukur, saudara. Betul. Tapi kalau urusan dunia, saudara, orang yang pandang orang yang lebih tinggi dari kita, nggak ada habis-habisnya urusan dunia. Kita akan merasa orang yang paling kurang hidup di dunia. Tuh. Alhamdulillah, kita cuman punya motor, tetangga kita kemana-mana jalan kaki. Itu alhamdulillah. Yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda. Tetangga kita kemana-mana nggak punya sepeda, jalan kaki. Yang punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan, anak bisa masuk, keluarga masuk semua. Tangga kita kemana-mana cuman pakai motor. Pandang orang yang lebih rendah dari kita, saudara, sehingga kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kasih. Kalau urusan dunia, jangan sekali-kali pandang orang yang lebih tinggi. Akibatnya kalau urusan dunia saudara pandang orang yang lebih tinggi, maka seperti saudara haus minum air laut, tidak akan pernah hilang rasa hausnya. Dia punya itu, saya juga bisa. Tetangga baru beli mobil 1, dia beli mobil lagi. Tetangga beli mobil 2, dia beli mobil lagi. Tetangga bangun rumah, dia bangun rumah lagi. Terus berlomba-lomba dalam urusan keduniaan. Tidak akan pernah puas manusia dihadapkan kepada urusan dunia, kecuali manusia itu sudah menghadap tanah. Beres urusan dunia ada.
Jangan urusan dunia kita melihat orang yang lebih tinggi, saudara. Kita bakal jadi orang yang paling kecil. Hidup gini amat ya. Dari dulu susah mulu hidup, tangga mah enak bener hidupnya. Jangan, saudara. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau buat urusan akhirat, saudara harus pandang orang yang lebih tinggi dari kita, supaya ada semangat kita dalam ibadah. Tuh. Urusan dunia pandang yang lebih rendah, urusan akhirat pandang yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya ada semangat dalam ibadah. Kalau urusan akhirat kita pandang orang yang lebih rendah, waduh ribet urusannya. Ano yang tuan aja kagak sholat, kita masih muda, biarin aja tuh. Ntar begitu jadinya. Nah, ano Pak Haji waktu Jumatan dia masih nongkrong aja di warung lah, kita mah belum haji, biarin aja tuh, begitu ntar jadinya. Tolak ukurnya. Jadi yang kedua, barang siapa yang telah bertobat kepada Allah sedangkan ibadahnya tidak bertambah, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Jadi ternyata tobat itu bukan cuma sekedar merubah, Pak. Tahapan-tahapannya kita jalanin. Lalu yang kedua, kalau kita bertobat kepada Allah, apalagi wa man taba wa lam yardul khusama'a falaysa bitaibin. Barang siapa yang dia telah bertobat tetapi dia tidak mempunyai jiwa pemaaf, falaysa bitaibin, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Dulu belum tobat mau galaknya minta ampun, nggak boleh kesenggol dikit, waduh. Belum tobat mah begitu. Nggak boleh diomongin dikit, langsung tolak pinggang. Nggak boleh disinggung dikit, marah-marah. Dulu belum tobat, emosinya masih tinggi. Tapi begitu tobat, dia punya jiwa pemaaf, adem orangnya. Biarin aja diomongin, nggak apa-apa. Selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Nah, itu yang luar biasa, Pak. Karena memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Ada orang punya salah sama kita, dia belum minta maaf, dia kita maafin. Bang, maafin saya bang kalau saya punya salah. Ente belum ngomong juga udah saya maafin, udah. Itu orang yang punya jiwa pemaaf, Pak. Orang yang punya jiwa pemaaf tidak akan punya sifat dendam. Tuh. Tapi kalau orang yang punya sifat dendam, sampai dia ngomong biarin ntar sampai mati juga bakal saya ingat. Itu bahaya tuh. Jangan sekali-kali manusia punya sifat dendam. Karena sifat dendam itu ada hanya pada iblis, saudara. Iblis dendam kepada Adam sampai keturunannya. Karena Adamlah iblis merasa diusir oleh Allah dari surga. Maka kemudian iblis bikin perhitungan kepada Nabi Adam. Kata iblis kepada Allah, enggak apa-apa kau usir aku dari surga, tapi aku akan terus menggoda Adam sampai keturunannya. Dendam iblis. Pada beberapa pembahasan yang lalu, saya pernah bahas tentang siapa di antara musuh-musuh iblis dan siapa di antara teman-teman iblis. Dendam iblis. Maka sampai kapanpun bagaimana iblis mencari teman sebanyak-banyaknya biar bisa dimasukin ke dalam neraka bareng sama iblis. Dendam, Pak. Jadi kalau manusia punya sifat pendendam, maka berarti sifat-sifat iblis ada pada dirinya. Maka hendaklah
Orang yang sudah bertobat kepada Allah, maka dia punya jiwa pemaaf, karena memberi maaf lebih mulia daripada kita meminta maaf. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kematian akan datang, Pak. Datangnya kapan? Karena 3 misteri kematian, di mana tempatnya, kapan waktunya, lagi apa? Di mana waktunya kita nggak tahu. Kapan waktunya kita nggak tahu. Sedang apa kita? Kita tidak tahu, saudara. Maka yuk, selama kita diberikan sehat badan oleh Allah, ya, kita banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Udah itu aja, Pak. Barangkali ibadah kita mah belum apa-apa. Saya juga merasa ibadah saya mah belum apa-apa, Pak. Mungkin ibadah saya, ibadah Pak Bapak lebih baik daripada ibadah saya. Atau bisa jadi doa Bapak hadirin jamaah lebih mustajab daripada doa saya. Karena kita nggak boleh merasa bangga dengan ibadah kita. Ente mah ibadahnya belum apa-apa nih, saya nih puasa 40 hari nggak makan nggak minum, mati ente. 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum, mati kita puasa begitu. Ente mah belum apa-apa puasanya, ibadahnya nih saya tiap malam ibadah rajin saya. Jangan kita merasa bangga dengan amal ibadah kita, karena belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ibadah kepada Allah, saudara sholat, saudara berbuat baik, maka niatkan mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ibadah kita mah belum apa-apa, sholat kita belum apa-apa, puasa kita juga belum apa-apa. Saya tahu, kita tahu kapasitas ibadah kita sejauh mana. Tapi barangkali ada amalan-amalan yang orang anggap itu kecil, ternyata gede besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menganggap amalannya biasa aja, tapi siapa tahu itu amalannya besar di hadapan Allah. Dan rahmat Allah turunkan kepada yang kita bantu. Ada kebiasaan seorang yang tiap Jumat, tiap pagi dia selalu memberikan sedekahnya, Pak. Enggak gede. Setiap hari Jumat pagi dia selalu mengeluarkan duit 10.000, enggak besar, Pak, 10.000. Cuman diistiqomahkan. Bisa jadi orang itu lebih mulia daripada kita. Kadang-kadang kita ingin melakukan kebaikan saja pengen dilihat oleh orang, betul nggak? Berbuat baik tidak perlu harus diketahui oleh orang banyak, saudara. Karena kebaikan itu akan dicatat oleh Allah sampai kapanpun. Berapa banyak ahli-ahli sejarah yang banyak melakukan kebaikan dan perubahan, maka tidak harus diketahui oleh orang banyak, tapi diabadikan. Maka perbanyaklah kita melakukan kebaikan dan amal soleh. Itu yang ketiga. Yang pertama, barang siapa yang telah bertobat sedangkan dia tidak mau belajar ilmu agama, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Lalu yang kedua, barang siapa yang telah bertobat sedangkan ibadahnya tidak bertambah, maka dia bukan orang yang bertobat. Lalu yang ketiga, barang siapa yang telah bertobat
sedangkan dia tidak punya jiwa pemaaf, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Lalu yang keempat, wa man taba wa lam yubadil ashabahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang telah bertobat sedangkan dia tidak berganti kawan-kawannya, tuh, falaysa bitaibin, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Jadi kita udah bertobat nih, maka berubah kawan-kawan kita. Oh, dulu belum tobat kita kumpul dengan teman-teman yang ahli maksiat. Begitu kita sudah bertobat, maka kita tinggalkan teman-teman yang ahli maksiat, kita ajak, syukur-syukur dia mau bertobat juga. Karena seseorang kadang-kadang dilihat dengan siapa dia berkumpul, Pak. Manusia kan kadang-kadang dengan melihat dengan siapa dia kumpulnya, begitu. Saudara ibadahnya rajin, kumpul dengan orang yang mabuk, orang yang judi. Biar kita nggak mabuk, kita nggak judi, orang ngelihatnya apa? Ya, sholat merajin, judi mah juga tekun dia. Ya, dia mabuk juga. Tuh, orang kadang melihatnya begitu. Maka ada istilah berkumpul kita dengan orang alim, maka insya Allah kebaikan barokahnya. Kumpul kita dengan pedagang minyak wangi, dikit-dikit kecipratan wanginya, kan begitu. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, maka harus berganti kawan-kawannya. Tuh orang sholatnya rajin, tapi ngumpulnya di situ. Tempat orang pada main judi, tempat orang pada mabuk. Padahal dia tidak mabuk, padahal dia tidak judi. Bisa jadi dia sedang duduk dan menasehati teman-temannya, kan begitu. Cuman kadang-kadang orang melihatnya berbeda. Tuh, berganti kawan-kawannya, ajak yuk berbuat kebaikan. Kemudian berikutnya, barang siapa yang telah bertobat sedangkan akhlaknya nggak berubah, tuh akhlaknya nggak berubah, falaysa bitaibin, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Akhlaknya juga harus berubah, Pak. Akhlak ini luar biasa di zaman sekarang ini. Akhlak, adab ini segala sesuatu yang langka, Pak. Ini adab nih, akhlak nih, etika akan menjadi barang yang langka nanti. Maka buat keluarga-keluarga kita, buat anak kita, cucu kita, yuk didik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik, Pak. Ini akhlak nanti, akhlak yang baik susah dicari, Pak. Dulu zaman kita, Pak, nih kalau kita jalan ya, kemudian ada orang tua yang lagi duduk ya, maka kita akan ada bahasa permisi, numpang lewat, nunduk kepala kita, kan begitu. Tapi sekarang akhlak itu akan hilang, Pak. Anak-anak sekarang itu sekarang sudah berbeda pola pikirnya. Coba aja lihat sekarang anak-anak sekarang permainannya. Ya, mana ada anak sekarang main gundu, ya kan? Main tradisional, main gundu, main galasin, main tak benteng, tuh, main dampu, ya mana ada sekarang. Jangan kata di kampung, Pak, di kota, di kampung aja udah nggak ada. Mana ada anak-anak sekarang kumpul pada main gundu, nggak ada. Dia main cap dampu, dia main galasin, tak benteng, main tak kadal, kan dulu zaman dulu begitu kita mainnya, iya. Sekarang anak-anak kecil kumpul ramai emang, cuman pada nunduk semua, sibuk semua, Pak. Jadi budaya-budaya tradisional udah mulai hilang nih, kan begitu. Sehingga ada orang tua lewat, udah diam duduk aja udah asik tuh, adab udah, akhlak udah mulai hilang. Akhlak, adab, etika sudah mulai hilang, Pak. Sekarang kita cari bocah main gundu susah, Pak.
Tukang gundu masih ada kali ya, tukang gundu mah ya. Masih ya. Coba kita cari orang yang main gundu susah. Ya ada sekarang gundu dibuang-buangin, dulu main gundu, main banyak-banyakan gundu dulu ya kan. Yang main gambaran deh nggak ada, tukang gambaran dulu masih ngerasain pak main gambaran ya. Sekarang udah nggak ada tuh pakai gitu-gitu, nggak ada udah. Anak-anak sekarang sibuk dengan jet-jetnya masing-masing, kumpul mak kumpul, cuman pada nunduk semua. Jadi itu etika, adab, akhlak sudah mulai hilang ya. Maka yuk Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita jaga diri kita, keluarga kita ya. Jadikan 2023 ini sebagai muhasabah buat catatan-catatan kita. Kalau ada ibadah kebaikan yang kita lakukan dan bernilai baik manfaat, maka itu kita lanjutkan. Tapi sekiranya masih banyak kesalahan-kesalahan, kealpaan kita dalam ibadah, maka yuk kita tambal 2024 semoga lebih baik daripada tahun 2023 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka yang terakhir, barang siapa yang telah bertobat sedangkan dia tidak melipat kasur dan permadaninya, maka bukanlah dia orang yang bertobat. Melipat kasur dan permadani itu artinya melipat kasur dan menggelar permadani itu orang yang bangun malam Pak. Kasurnya dilipat, sejadahnya digelar. Bukan kebalikannya, bukan permadaninya dilipat, kasurnya digelar. Nah itu bablas tidurnya begitu. Saya percaya buat jamaah-jamaah di Masjid Baitul Izzamah, insya Allah setiap malam pada bangun semua ya Pak ya. Tiap malam bangun Pak, tiap malam. Ngapain? Kita tiap malam bangun pasti Pak ya. Cuman bangun kita untuk apa kan begitu ya. Maka jadikanlah ini sebagai muhasabah buat diri kita. Kalau kita bertobat kepada Allah, maka dia melipat kasur dan menggelar permadaninya. Orang yang sering bangun malam berdoa kepada Allah, maka insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jaringannya sepi itu maghrib, asal, zuhur, subuh, jaringan rame, semua orang pada bangun sholat doa. Tapi di sepertiga malam yang akhir tahajud, jaringan sepi, orang-orang tertentu aja yang bangun nih ya. Orang-orang tertentu Pak yang bangun, yang sudah terbiasa. Kalau bukan orang-orang tertentu mah berat dah, berat. Doa, jaringan sepi, komunikasi langsung, la syakka fihi, nggak ada penghalang Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tahun 2023 ini, kalau memang kita banyak kesalahan, banyak kealpaan, banyak lalai dalam ibadah, semoga di tahun 2024 Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peningkatan ibadah kita, ada peningkatan terus menuntut ilmu kita. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya usaha semoga tahun 2024 usahanya makin maju dan makin sukses. Yang kerja semoga diberikan keberkahan dalam pekerjaannya. Yang usaha Allah berikan berkah usahanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي لست الفردوس أهلا وأنا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست فردوس أهلا وأنا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah